di layar. Bimo, ada Bimo? Dani Rian Sutansyah, Firman, Gilang, Haikal. Hadir Bu, saya Gilang. Gilang. Gilang atau Haikal? Gilang hadir. Oke. Haikal? Hadir Bu. Oke. Jibal? Oke. Sekarang Muhammad Haikal. Ada Bu. Oke. Reval? Hadir Bu. Oke. Reza Miftah? Reza? Rusfandi? Hadir Bu. Oke. Sabda? Oke. Nanti saya panggil lagi. Oke. Nah. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah kita masih punya kesempatan kuis remet lagi yang keempat minggu terakhir. Ya, jadi siapa yang mau ikut, karena sebagian besar sepertinya lebih suka di hari Rabu, jadi kita tentukan saja minggu depan itu Rabu tanggal 22 untuk kuis remet. Nanti saya kuis di grup jadi remet keempat. Itu yang terakhir. Ya. Nah, kemudian saya akan minggu depan itu atau setelah kuliah ini saya akan kasih angket untuk hari ujian atau tanggal ujian, ya, tanggal ujian. Silahkan nanti mayoritas yang mana itu yang saya pilih, karena kita punya kesempatan 2 tanggal, yaitu tanggal 29, tanggal 6. Silahkan mau pilih yang mana, saya pasang angketnya di WA. Oke. Nah, sekarang kalau apakah ada pertanyaan untuk bahan minggu yang lalu? Bentar, saya buka dulu. Oke. Nah, kalau tidak salah, kita kemarin sampai ke developing atau membuat sampling distribution. Ya, sebentar, saya ini kan dulu. Oke. Jadi ini. Nah, ini sudah kita bahas minggu kemarin. Oke. Jadi kita kemarin kalau tidak salah sampai ke sini, ya. Kemudian ini. Jadi berdasarkan contoh yang diberikan kemarin, kita sudah mengetahui apa sih sampling distribution of X bar. Jadi kalau biasanya sampling distribution itu adalah X saja, tidak X bar, tetapi sekarang adalah X rata-rata. Nah, X rata-rata itu kemarin kita juga sudah membahas X rata-ratanya itu apa? Yaitu X rata-rata dari
sampel mean yang membahas mengenai umur. Ya, jadi kalau ada 4 orang, kemudian kita ambil sampel 2, kocok 2 lagi sampai 16 kali, maka sebarannya itu adalah seperti yang di sebelah kanan ini. Jadi ini adalah yang disebut dengan distribusi. Bukan distribusi dari sampel saja, tetapi distribusi dari rata-rata sampel. Ya, jadi sampel kita ambil beberapa kali yang di rata-rata. Jadi makanya yang di sini kanan itu X bar, yang di kiri itu cuma X. Ya, nah. Jadi kalau kita mengambil ya atau mengatakan sampling distribution of X bar itu adalah probabilitas distribusi semua value dari sampel dari rata-rata X bar ini. Jadi ini yang dimaksud. Ya. Oke. Nah, kemudian expected value-nya ya, expected value dari rata-rata ini itu adalah mu. Mu itu berarti kita mengharapkan ya rata-ratanya itu sama dengan rata-rata populasi. Jadi kemarin sudah kita buktikan teori ya. Jadi sudah kita buktikan bahwa kiri rata-ratanya sama dengan rata-rata distribusi dari sampel mean. Ya, ini. Nah, tuh. Nah, sekarang kalau ada rata-rata, ada standar deviasi. Jadi ada lihat, ini adalah apa namanya mu rata-rata dari populasi, ya, yang ini. Ini ada standar deviasinya. Nah, bagaimana menghitung standar deviasinya? Kita mempergunakan bukan yang finite population, tetapi yang infinite population. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa populasi kita itu banyak. Jadi pakai yang ini ya untuk apa namanya? Pengerjaan selanjutnya itu kita pakai rumus yang ini. Ya. Nah, jadi Anda lihat finite population itu dianggap infinite kalau N dibagi N besar, artinya jumlah sampel dibagi dengan jumlah populasi itu lebih kecil sama dengan 5%. Ya, jadi itu ya pedomannya ini. Nah, cuma sayangnya kan kadang-kadang kita tidak tahu N-nya berapa. Jadi oleh karena itu semua kita anggap sebagai infinite population. Tapi kalau Anda tahu finite, Anda tahu berapa N-nya, ya, itu bisa kita pakai rumus yang ini. Oke, jadi pokoknya ini bisa dihitung kurang dari sama dengan 5%. Jadi kalau misalkan kita satu kelas itu misalkan ber-30, ya, kalau N yang Anda ambil itu lebih kecil sama dengan 5% dari 30 itu, maka Anda pakai yang ini. Oke. Nah, sekarang kemarin juga kita sudah bahas bahwa berapa sih sebaiknya. Jadi kalau populasi Anda itu normal atau diperkirakan normal, itu sampel 30 cukup. Tetapi kalau skew atau ada outlier, itu sampelnya 50 minimum. Ya, dan saya kira ini juga tidak banyak. Oke. Nah, kemudian sekarang kita lihat di sini. Ini yang disebut sebagai sampling distribution of rata-rata. Ya, rata-rata sampel.
Nah, untuk mencari ininya, ya berarti pakai rumus yang tadi yang barusan saya bahas tadi. Ini. Oke, ini yang disebut dengan sampling distribution. Jadi, mu-nya itu adalah expected value-nya itu sama dengan mu populasi. Angka dari mana sih ini? Ini angka dari ini. Kalau Anda ingat kemarin, ya kita pakai yang ini. Nah, yang ini. Jadi mu-nya pakai 990, ya. Kemudian yang itu tadi apa namanya? Standar deviasinya itu kita mempergunakan ini 80 dibagi dengan akar 30. Akar 30 itu sampel. Nah, ini standar deviasi dari populasi dibagi dengan akar dari sampel Anda memperoleh ini. Nah, sekarang ya, kalau ada soal seperti ini, ya, jadi Anda mengambil sampel 30 orang, ya, kemudian dari suatu populasi. Nah, sekarang berapa kemungkinan sampel yang saudara ambil itu terletak plus minus 10 jaraknya, ya. SAT itu suatu angka ya, skala ya. Kayak Anda punya skala IQ itu kan 100, 101, 102 dan seterusnya. Jadi ini skala ya. Dia berbentuk suatu angka, jadi plus minus 10 dari rata-rata populasi. Ya. Nah, karena plus minus 10, kemudian kita punya rata-ratanya 990, maka minus 10 dari 990 itu 980, plusnya itu adalah 1000. Ya kan, 990 ditambah 10 kan jadi 1000. Jadi dengan kata lain, berapa probability X itu terletak antara X bar kita ya, terletak antara 980 dan 1000. Nah, kalau pakai begini, ini pusing, nanti Anda baca sendiri. Tapi sekarang kita akan mencoba mengerjakan suatu soal. Kalau enggak pakai aplikasi, kayaknya agak susah. Ya, sebentar. Ini nanti Anda baca sendiri kalau udah jelas. Ya. Nah, di PowerPoint yang saya berikan itu sudah ada sebetulnya. Jadi kita berbicara mengenai apa namanya? Sorry. Nah, jadi kita berbicara mengenai suatu survei, ya. Mana di sini survei itu menemukan kalau rata-rata individu atau karyawan itu menganggur 17,5 minggu. Ya. Di mana di sini kita mengasumsikan rata-rata populasi 17,5 minggu dan standar deviasi dari populasi itu 4 minggu. Nah, misalkan Anda ingin mengambil sampel 50 orang yang nganggur. Anda diminta untuk menunjukkan sampling distribution of X dan sampel mean, ya, average for a sample 50 unemployed individual, ya. Jadi mari kita lihat di sini. Show the sampling distribution of X rata-rata ya ini ya. Jadi bukan X tapi X rata-rata, ntar saya perbaiki dulu.
X bar. Jadi X double. Ini adalah X bar. Ya. Jadi X bar. Oke. Nah, show the sampling distribution. Jadi kalau ada pertanyaan sampling distribution itu Anda harus menunjukkan yang pertama itu adalah standar deviasi dari sampling distribusi. Jadi yang pertama Anda gambarkan. Nah, jadi ini. Jadi yang harus ditunjukkan adalah ini. Ya, kemudian Anda lihat di sini X-nya adalah X bar, ini sampling distribusi dari min, ya kan? Dari rata-rata, jadi ini bukan X tetapi X bar. Nah, yang berikutnya itu adalah Anda harus menghitung standar deviasi, ya kan? Standar deviasi dari X barnya ini. Ya, rumusnya pakai yang tadi, ya, rumus pakai yang tadi. Pakai rumus yang ini. Ya, standar deviasi dari X bar itu pakai yang ini. Nah, kemudian setelah itu kita juga harus menggambarkan letak dari expected value. Expected value-nya itu terletak di sini. Ini. Jadi tadi ditemukan kalau rata-rata orang menganggur itu 17,5 minggu. Jadi pas titik tengahnya ini itu 17,5 minggu. Jadi ini menjawab pertanyaan yang A. Ya, jadi tunjukkan sampling, show the sampling distribution of X bar ya dengan rata-rata untuk semua 50 individu. Jadi itu yang pertama. Ya, jadi untuk 50 sampel yang saudara ambil. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Ya. Nah, bagaimana kalau kita mengambil 100 ya berarti 50-nya ini diganti dengan 100. Logika berpikir sekarang. Kalau sampel saya bertambah besar, logika berpikir ya, standar deviasinya sama, sampelnya bertambah besar, standar deviasinya membesar atau mengecil? Yuk. Kecil, Bu. Kecil. Ya, karena pembaginya menjadi membesar. Sehingga 0,57 ini itu menjadi mengecil. Jadi nanti di contoh yang tadi kita skip ya, Anda akan lihat di sini ya. Ini kan nanti yang kita kerjakan sendiri saja lebih jelas. Nah, Anda lihat di sini. Kalau N-nya 100 itu dia akan begini. Ya. Jadi standar deviasinya itu mengecil. Dia menjadi lebih ramping. Ya. Nah, sekarang kalau standar deviasinya itu N-nya itu kecil, standar deviasi akan membesar sehingga dia menjadi lebar. Ya. Jadi ini itu semakin mendekati mu yang sebenarnya. Ya, jadi variasinya semakin kecil. Berarti tebakan kita itu menjadi semakin pasti. Ya. Jadi ingat, semakin besar Anda ambil sampel, itu semakin bagus.
Jadi ini ada keterangannya nanti, relationship between the sample size dan sampling distribution. Ya, jadi itu. Jadi nanti Anda baca sendiri. Nah, sekarang yang jelas, ini adalah menjawab pertanyaan yang A. Yang ini. Nah, sekarang kita misalkan ambil sampel. Ya, 50 orang, tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian kalau kita ambil 50, berapa probabilitas sampel kita, rata-rata sampel kita itu terletak within 1 week dari population mean. Nah, within 1 week dari population mean berarti kurang lebih 1 minggu dari rata-rata populasi. Nah, kalau kurang lebih 1 minggu dari rata-rata populasi, kalau rata-ratanya 17,5, maka kurangnya itu 16,5, lebihnya adalah 18,5. Siapa nggak ngerti sampai sini? Jadi plus minusnya 1 minggu. Nah, area mana yang ditanyakan? Area yang ditanyakan itu adalah area yang di sini. Ya kan? Jadi, kebalik. Jadi area yang ditanyakan itu adalah area yang di tengah. Ya. Jadi ini yang ada pertanyaan dari sini sebelum kita teruskan. Untuk selanjutnya itu berarti kembali seperti kita mencari distribusi yang kontinu kemarin. Ya, caranya hampir sama. Jadi seperti kita kemarin nyari. Jadi yang ditanya adalah area ini. Nah, kan? Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Sama seperti kemarin, yaitu mengubah menjadi angka Z. Ya, mengubah. Jadi mengubah nilai. Ini yang disebut dengan batas bawah. Jadi kita ubah dulu, rumusnya mana? Rumusnya sama juga seperti kemarin. Jadi 16,5, 16,5 itu adalah yang ini, 17,5 itu adalah mu dibagi dengan standar deviasi yang kita dapat tadi, yang ini. Yang ini. Ya, 0,57. Nah, yang berikutnya sama juga. Ya, jadi Z yang berikutnya itu adalah 18,5 dikurangi 17,5 dibagi 0,57. Ya, jadi sama seperti mencari okay. 0,5. Ada yang bisa bantu? Yang atas dapatnya berapa? Yang batas bawah dapatnya berapa? Batas atas. Yang atas min 1,75. Oke. Yang bawah plus 1,75 ya. Iya. Oke.
Oke. Oke. Jadi ini minus 1,75, kemudian yang bawah itu plus. Nah, setelah itu, karena ada Z, maka mau tidak mau kita mencari area di Z itu. Jadi di sini ini kita ganti sekarang. Ya, jadi karena kita sudah ubah menjadi apa namanya? Sudah kita ubah menjadi Z, maka tidak 17,5 dan 18,5, tetapi menjadi 1,75 dan minus 1,7. Oke. Nah, kembali lagi ke tabel Z kalau begitu. Ada yang bisa bantu saya? Yang ini berapa? Area di minus 1,75. Jangan sampai lupa baca tabelnya. Karena kita masih terus ketemu. Nanti bahkan sampai semester berikutnya. Jadi area ini itu berapa probabilitas. Kemudian area yang berikutnya juga sama. Berapa ini. Oke. Ada yang bisa bantu? Itu yang minus itu 0,041. ini 0,041. Yang kanan 0,9599. mari kita lihat. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya. Balik ke tabel. Tabel Z. Tadi Anda mencari minus 1,75. Berarti minus 1,7 dan 5 di sini. Nah, berarti ini kita ya. Berarti betul 0,401. Seperti yang ini. Ya. Siapa yang masih nggak ngerti? Tuh. Ya, minus 1,75. Betul nggak sih saya nulisnya tadi? 0,401. Kalau salah tulis. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita yang 1,75? Ya. Nah, berarti kita melihat ke sisi yang positif di sini. 1,75 ya. Itu di sini. Kemudian 1,75 5-nya ini. Ya, nah kembali lagi seperti tadi. Yang ini 95 9
Yang ini. 9599. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, kalau begitu, sekarang kita kembali ke PowerPoint. Share. Panah saya betul nggak sih? 0,0401 yang di merah pertama, 0,9599 di merah yang kedua. Betul nggak? Betul, Bu. Benar, Bu. Betul? Ayo, coba dipikir. Yang kanan salah, Bu. Harusnya panah saya kemana? Yang merah kiri sama yang biru. Merah kanan atau yang merah kiri? Kalau yang 0,9599 ya, Nah, itu yang biru. yang biru doang. Yang biru sama yang merah kiri. Merah ini. Ya, itu ditambahin yang merah kiri sama yang biru. Iya. Jadi, perhatikan sekali lagi. 0,041 itu berada di area ini adalah jadi 0,041 itu merupakan area 1 ya. Jadi area 1. Kemudian apa di garis D. Oke. Nah, ini area 2. Jadi seperti kemarin, supaya nggak bingung, kasih nama areanya. Nah, ini area yang ketiga. Oke. Nah, ini area 3. Nah, 0,041 itu adalah area 1. Ya, jadi ini saya pindahkan. 0,041 itu area 1. Sedangkan yang ini itu adalah mirik dari area 1 dan 2. 0,9599. Nah, yang kita cari itu adalah area 2. Ini kan, area ini yang kita cari. Nah, kalau begitu, jadi ini tadi satu. Ya, kemudian yang ini itu tabel dengan berapa tadi? Dan 599. 0,9599 itu adalah area 1 dan 2. Jadi area 1 dapatnya gimana? Cari ini. 1 dan 2. 1 yang ini. Nah, untuk cari ini. Dikurang aja, Bu. Jadi kita kurang.
0,9599 kurangi dengan 0,040. Anda peroleh berapa? 0,9198. Jadi probabilitas makanya prob 50 akan terletak arah akan terletak antara ini plus minus. Oke. Plus minus 1 minggu dari rata dengan 1,98. Jadi probabilitas 50 sampel akan terletak antara plus minus 1 minggu dari rata-rata populasi adalah 1. Jadi ini jawaban kita untuk soal yang ini. Probabilitas data simple random sample 50 unemployed individual itu will provide a sample mean within 1 minggu dari populasi min, ya, kurang lebih 1 minggu itu adalah 91,98%. Jadi ini. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan adalah ini sama cara mengerjakannya. Jadi silahkan nanti mungkin akan lebih jelas setelah kita mengerjakan bersama-sama. Ini dia kasih contoh. Jadi seperti yang kita kerjakan tadi, step 1 itu adalah mencari Z, sama kayak tadi. Kemudian mencari tabel. Ya, setelah itu ini cara mencari tabel. Kemudian kembali, jadi ini ya kan, ini yang tadi area 1 2. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah yang lower endpoint. Jadi kembali lagi cari Z, cari tabel. Nah, ketemu di sini juga, ini area 1. Nah, next bagaimana? Ya next tinggal mengurangkan seperti yang kita lakukan tadi. Nah, dapat deh, ya kan? Jadi ini untuk sampling distribusi dari rata-rata. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi sampling distribution dari rata-rata. Nah, pertanyaan? Belum kita teruskan ke yang berikutnya. Ya kan? Kalau tidak ada, kita akan ke yang berikutnya, yaitu yang proporsi. Jadi ingat selalu ada 2 hal atau parameter populasi yang kita akan bahas selalu, itu adalah rata-rata dan proporsi. Ya. Nah, kita sudahi yang ini. Saya akan buka PowerPoint yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan. Nah,
Sekarang kita akan membahas yang proporsi, ya. Oke. Oke. Tunggu ya, ini lama. Oke. Nah, sekarang kita akan ke proporsi. Sama, ya. Sekali lagi sama, tetapi ngomongnya bukan ngomong mengenai min, tetapi ngomong mengenai proporsi. Prosesnya sama juga. Jadi prosesnya kalau kemarin kita membicarakan mengenai umur, misalkan waktu berbicara sampling distribution of mean, ya, sekarang kita mau berbicara mengenai proporsi. Apa sih proporsi? Yaitu bagian. Ya, jadi misalkan berapa sih jumlah atau persentase cewek yang ada di kelas kita, atau sebaliknya berapa sih persentase cowok yang ada di sebelah di kelas kita. Kemudian mungkin juga berapa sih persentase lulusan SMA yang ada di kelas kita, sebab Bakri kalau nggak salah juga menerima dari SMK ya, SMK ya. Jadi itu proporsi. Ya, berapa sih proporsi penduduk Jakarta yang lulus S3 misalkan? Ini berapa sih atau berapa persen mahasiswa Bakri yang dari Sulawesi misalkan, atau yang dari Irian misalkan, seperti itu. Jadi persen atau proporsi. Nah, caranya sama. Jadi kita mengambil simple ini kalau inference ya, nanti inferensial ya, kita mengambil sampel dari populasi, kemudian data kita ambil dari sampel, kemudian kita pergunakan data kita itu untuk membuat perkiraan mengenai populasi proporsi. Jadi sama, cuma yang tadi, kalau tadi X bar atau mu, ya kalau ini P atau P bar atau P. Ya, jadi P itu lambang untuk proporsi populasi, P bar itu adalah lambang untuk populasi proporsi. Ya. Oke, nah ini pun juga sama. Jadi expected value dari sampel ini, ya proporsi sampel itu kita mengharapkan sama dengan proporsi populasi atau population proportion. Ya. Rumusnya juga hampir sama, dan sekali lagi kita mempergunakan yang kanan, infinite population. Jadi standar deviasi dari proporsi itu juga disebut standar error dari proporsi. Jadi ingat sekali lagi kenapa kok standar error turun atau kesalahan kita turun. Ya pasti kalau semakin banyak sampel yang kita ambil, kesalahannya itu akan berkurang, ya akan semakin pasti. Ya. Jadi kalau ngambil sampel satu orang dari 40, itu kalau dibandingkan dengan 10, dibandingkan dengan 20, itu ya lebih pasti yang paling banyak. Yang semakin banyak akan semakin pasti, ya. Karena kita memperkirakan populasi, ya. Populasinya 40 orang, ambil sampelnya satu, ya nanti mencengnya atau errornya besar. Ngambil 2 lebih kecil, ngambil 3 dan seterusnya itu semakin kecil semakin kecil. Nah, sekarang kita akan lihat sampling distribusi dari P bar itu bisa diperkirakan kalau
normal, akan dianggap normal kalau sampel size-nya itu besar. Nah, sekarang untuk menguji itu harus memenuhi standar yang biru. Besar whenever these conditions are satisfied. Jadi N kecil sejumlah sampel dikali P itu lebih besar 5, dan N dikali 1 min P itu lebih besar sama dengan 5. Jadi harus memenuhi syarat ini dulu. Bu, maaf Bu, Ya. Sri Sirina belum muncul. Alah, sorry. Nah, jadi kembali lagi ya. Jadi ini yang tadi. Nah, ini sama kayak kemarin ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ambil sampel, ambil data dari sampel, proporsi ya, bukan min lagi, proporsi. Kemudian proporsi itu kita pakai sebagai acuan memperkirakan populasi. Nah, ini rumusnya juga sama kayak kemarin. Jadi expected value-nya itu sama dengan proporsi populasi. Seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, rumusnya juga pakai yang kanan. Bukan pakai yang kiri. Ya. Nah, sekali lagi, tadi dianggap normal kalau sampel size-nya besar. Nah, syarat dari sampel size considered large atau dianggap besar itu kalau memenuhi 2 yang biru ini. Nanti kita lihat. Nah, ya. Ini juga contoh soal. Nah, sama juga nanti daripada pusing, kita akan kerjakan contoh soal lain yang lebih ini. Ya. Oke. Nah, kita ambil contoh soal yang ini. Nah, oke. Jadi berdasarkan data dari Reader's Digest itu tahun 2009, ini di Amerika ya. Kalau orang beli makanan ya di grocery ya, itu supermarket itu biasanya 12% masuk keranjang sampah. Ya, mungkin juga di rumahmu juga seperti itu. Ini pemborosan ya, orang Amerika itu terkenal boros. Jadi kalau kamu pernah tinggal di sana, itu mereka kalau yang beli rumah gitu, itu mesti punya standar tertentu. Gitu. Jadi nggak kayak kita rumahnya RSSSSSSS gitu ya. Jadi kalau kamu di sana tuh kalau punya rumah gitu, itu mereka harus punya bawah basement, kemudian juga mereka punya attic atas. Belum lagi halaman yang besar-besar gitu ya. Dan jangan kaget kalau sebetulnya banyak yang mereka ngutang ya sama kayak kita lah. Tetapi kadang-kadang mereka utangnya belum habis, itu nanti dipakai lagi buat ngutang lagi gitu ya. Jadi kalau Anda itu orang Amerika. Nah, kalau Anda pernah ke Jepang, itu beda lagi. Jadi betapa sempitnya ya, karena memang mahalnya nggak karuan. Jadi mereka tuh rumahnya kecil-kecil gitu ya. Nah, kalau ke mana? Ke Jepang itu mereka sangat-sangat hemat ya. Karena negaranya itu kecil ya. Tanahnya sempit gitu. Tanahnya itu kecil sekali kalau di Jepang. Tapi anehnya mereka itu bisa swasembada beras. Nah, jadi beda dengan kita gitu. Kita itu tanahnya gede luas gitu, tapi isinya cuma isinya cuma rumah doang. Dan rumah kalau Anda lihat pernah ke Jakarta, ke Bogor, pernah ke Bandung ya, daerah-daerah yang indah-indah,
Mestinya pernah ke Bandung lah ya. Jadi Anda lihat pernah ke Lembang, Dago gitu ya. Itu habis sih. Apa namanya? Bukitnya, gunungnya itu habis buat rumah yang tidak ditempati. Ya, jadi hampir semua villa-villa di sana itu kosong. Sama juga dengan di Bogor. Ngabisin sawah, ngabisin ini, tapi nggak ada yang nempatin. Dan Anda lihat juga kan, di puncak, kalau misalkan pernah ke puncak, mestinya pernah lah. Isinya cuma habis saja. Dan villa-villa itu sebagian nggak ditempati. Berbeda dengan Jepang. Jadi kalau kamu punya rumah kedua, ketiga, keempat, itu pajaknya bisa berlipat-lipat. Nah, demikian juga dengan mobil, ya karena mereka nggak punya lahan untuk garasi. Jadi kalau beli mobil itu dibalik, apply garasi dulu, baru boleh beli mobil. Nah kalau kita mah kagak ya, parkir di jalan, parkir pinggir, mereka nggak boleh, karena memang sudah sempit sekali. Ya kalau pernah kesempatan pergi ke Tokyo dan seterusnya itu ya seperti itu. Nah, jadi ini Amerika. Ya, beli makanan banyak dan seterusnya itu kemudian busuk ya. Akhirnya 12% itu dibuang. Mungkin kita-kita yang sudah hidup di metropolitan juga gitu. Kalau Anda lihat di supermarket gitu ya, pas bayaran gitu apa-apa dibeli. Kan kalau bahan makanan, bahan mentah kan tidak bisa disimpan lama, akhirnya terbuang. Jadi ini sekilas info aja. Nah, kemudian jadi kita tahu bahwa rata-rata proporsi makanan terbuang itu 12%. Berarti ini adalah data proporsi populasi. Ya, jadi diasumsikan this is the true population proportion. Nah, karena sebetulnya secara nasional itu data itu data secara nasional biasanya atau secara populasi biasanya jarang ditemukan. Nah, makanya anggaplah ini benar, gitu kan? Dari Reader's Digest ini kita menganggap data itu data populasi. Nah, sekarang kita mengambil sampel 540 orang yang konsumen dari grocery tersebut, ya, untuk further investigate their behavior. Pertanyaan pertama sama kayak tadi. Show the sampling distribution, tetapi bukan X bar, tetapi P. The proportion of groceries thrown out by your sample respondent. Jadi sampling distribusi dari P. Nah, bentuknya gimana? Seperti ini. Ya. Sorry, ini kan juga P bar ya, bukan P saja. Oke, nah bentuknya bagaimana dia? Nah bentuknya itu sama kayak tadi juga. Bentar, saya ini ganti dulu. Jadi ini adalah P. Oke, nah bagaimana bentuknya? Ya sama kayak tadi. Tapi sekarang ada tambahan, karena ada syarat yang ini tadi. Yang mana? Yang yang ini. Jadi sebelum mengerjakan soal, dicek dulu. N kali P-nya lebih besar sama dengan 5, tidak. Kemudian ini lebih besar sama dengan 5 juga, atau tidak. Ya. Jadi, kita cek. N-nya 540, proporsinya 0,12. Ternyata lebih besar dari 5. Ini sudah saya hitungin nih. Dan syarat kedua juga lebih besar sama dengan 5. Oke, ada yang nggak ngerti sampai sini? Ini dapatnya dari mana? Oke. Nah, sekarang kalau sudah, kita lihat lagi di sini. Nah, jadi sama kayak tadi.
Jadi Anda harus gambarkan sampling distribusi dengan standar errornya seperti ini. Rumus yang mana? Nah, ini rumus yang ini tadi. Nah, rumus yang ini. Ya, pakai rumus yang di sebelah kanan. Oke. Tuh. Nah, sama dengan tadi. Ini kita masukkan. Bisa bantu saya dapatnya berapa? Ini. Berapa? 0,12 dikali 0,88 bagi 540. Terus hasilnya di akar. (0,013) Bu. Jadi ini. Jadi standar errornya adalah 0,013. Nah, ini 0,12 dapatnya dari mana? Ya tadi 12% yang terbuang tadi. Ya. Jadi ini. Nah, ingat ini adalah P. P bar. Oke. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Ini menjawab yang pertanyaan A. Nah, sekarang A sudah selesai. Tinggal yang kalau gitu tinggal yang pertanyaan B. Sama dengan tadi, tetapi proporsi sekarang kita bicara bukan min, sample proportion within plus minus 0,03 dari populasi proportion. Jadi kirinya minus 0,03, kanannya plus 0,03. Jadi sama kayak tadi, ya. Jadi kita menjawab yang B. Nah, sekarang yang B itu adalah jadi yang B ini, ya kan? Sekarang kita akan ke, Anda tahu kan tadi sudah di kurang lebih 0,03 dari proporsi populasi. Nah, kurang lebih 0,12 kurang dari 0,03 dapatnya 0,09. Ya kan? Lebih 0,12 ditambah 0,03 dapatnya 0,15. Jadi sama kayak tadi, area yang kita cari adalah yang biru. Ya. Ini area biru. Nah, sama juga kayak tadi, berarti awal yang kita cari itu adalah, ya kan? Awal yang kita cari mencari Z. Ya kan? Gimana mencari Z? Ya sama juga kayak tadi. Jadi yang berikutnya itu adalah cari Z. Jadi kalau kurang lebih 0,03 dari proporsi populasi, maka kita bicara batas bawah. Sama juga kayak tadi. Batas bawah kita itu adalah 0,09. Ya. Nah, ubah dia menjadi Z. Sama juga kayak tadi. 0,09 dikurangi 0,12
dibagi tadi hitungan ini berapa ya? 0,013 bagi 0,0. Ya. Tolong saya dibantu. Sekarang batas atas itu adalah 0,15. Ya kan? Z-nya ya sama juga kayak tadi. Kan 0,15 kurangi 0,15 kurung dibagi 0,03. Oke. Berapa ini? Silahkan hitung. Batas bawah berapa? Batas atas. Yang batas bawah itu 2,307. Sebentar, Mas. Tunggu. Minus. Minus 2,307. Benar iki. Terus kalau yang batas atas 2,307. Nah, karena di tabel itu tidak ada, yang ada adalah 2 desimal di belakang, maka ini seperti ini. Ini juga kita ganti menjadi ini minus ya yang atas. Oke. Bisa dicarikan tabelnya berapa? Minus 2,31. Berapa? Minus ya. Minus 2,31. Nol 0,0104. Ini 0,0104. Betul. 0,0104. Oke, yang ini yang plus 2, ini oke. Berapa? Ini dapat tuh. Tuh. Piro iki area 1 dan 2? 0,9896. Oke. Nah, dapat. Kurang lebih 0,03 dari proporsi populasi. Oke. Nah, sekarang ini. Jadi area 1 ini area
9896. 0,9896 ini area 1+2. Jadi area 2 sama dengan 0,9896 dikurangi 0,10. Berapa nih? 04. 04. Oke, tolong dihitung. Oke. Jadi probabilitas. Yuk. Dapatnya berapa? 0,9792. Stay. Oke. 97. 979. Ya. Oke. Nah, jadi ini jawaban kita. Jadi pertanyaannya apa nih? Terletak ya kurang lebih 0,03 atau 0,03 itu adalah 3%, ya kan, dari proporsi sampel, proporsi populasi adalah sebesar 97,9%. Daripada oke, seperti ini. Jadi probabilitas sampel terletak kurang lebih 0,03 dari proporsi populasi adalah sebesar. Nah, jadi contoh yang tadi itu sama sebetulnya. Ya, jadi ini dia yang pertama ini adalah soal, ya kan, di mana dia recall 70. Ini soal yang bukan soal ya, contoh yang kemarin nih. Jadi ada 72% calon mahasiswa yang milih tinggal di dalam kampus, ya. Nah, Anda lihat di sini kita ngambil contohnya 30. Ya, kemudian pertanyaannya adalah within plus atau minus 0,05. Ya, nah jadi sama kayak tadi. Cek dulu, ya. Kemudian setelah dicek, kita buat sampling distributionnya seperti ini. 72 itu dari 72% tadi, ya kan? Ketemu standar deviasi. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah ini. Batas atas hitung, cari di tabel. Batas bawah juga dihitung. Ya. Cari di tabel, kemudian lihat areanya yang ini, kemudian seperti kita tadi lakukan juga mengurangkan, bukan mengurangi ya, mengurangkan. Nah, ketemu deh areanya sebesar. Oke. Nah, ini tadi contoh yang kita kerjakan beramai-ramai. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum nah, kita teruskan lagi. Kalau tidak ada, sekarang Anda lihat apa sebetulnya
point estimator. Kalau kita kembali lagi ke yang bukan semester ya, minggu kemarin, itu point estimator ada beberapa, ya kan? Jadi estimasi untuk memperkirakan rata-rata populasi, kita mempergunakan rata-rata sampel. Nah, rata-rata sampel itu adalah alat mengestimasi populasi. Berarti itu point estimator yang pertama. Yang kedua, untuk memperkirakan proporsi dari populasi, kita mempergunakan proporsi dari sampel. Itu point estimator yang kedua. Ya kan? Nah, kadang-kadang juga kita menghitung atau ingin tahu standar deviasi populasi. Nah, yang dipakai untuk mengestimasi itu adalah standar deviasi dari sampel, ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Nah, sebelum kita mempergunakan sampel statistik sebagai point estimator, apa sih maksudnya sampel statistik? Sampel statistik itu adalah yang tadi itu, rata-rata sampel, standar deviasi sampel, kemudian proporsi sampel, itu disebut sampel statistik. Ya, jadi sebagai seorang statistician atau seorang siswa atau seorang peneliti yang tahu statistik, kita harus ngecek apakah sampel statistik kita mempunyai properti 3 ini. Jadi untuk dia bagus mengestimasi, dia harus memiliki 3 karakteristik ini. Yang pertama itu adalah unbiased, tidak bias, efisiensi, dan konsistensi. Jadi Anda lihat, ini apa sih maksudnya? Yang pertama itu unbiased. Nah, yang dimaksud unbiased itu, nah ini, expected value ada di sampel statistik itu sama dengan populasi parameter yang diestimasi. Nah, ini yang disebut dengan unbiased. Contohnya apa ya? Tadi yang kita kerjain tadi. Yang E, kemudian ada X bar sama dengan mu. Jadi harus memenuhi kriteria itu. Nah, itu yang disebut dengan unbiased. Tidak bias. Nah, berikutnya itu adalah efisien. Kalau kita punya point estimator yang tidak bias ya, dan lebih dari 1 unbiased estimators, ya kan? Jadi point estimators-nya lebih dari 1 dan tidak bias, harus pilih salah satu. Nah, efisiensi berarti kita memilih yang terkecil standar deviasinya. Karena tends to provide estimate closer to the population parameter. Nah, itu tadi. Ya. Jadi semakin kita punya banyak sampel, kita semakin kecil ya standar deviasinya. Tadi sudah dijelaskan. Ya, dibandingkan antara sampel yang 100 dengan sampel yang 30, ternyata standar deviasinya lebih kecil yang 100. Nah, itu tadi. Jadi pilih yang standar deviasinya kecil. Nah, yang ketiga itu konsisten. Apa sih konsisten itu? Konsisten itu adalah kalau dia sampel size-nya semakin besar, maka point estimatornya itu semakin kecil. Jadi nggak naik, nggak turun. Jadi semakin besar, turun. Semakin besar lagi, naik. Nah, itu namanya tidak konsisten. Jadi kalau semakin besar sampelnya, ya standar deviasinya tadi, itu semakin kecil. Harus semakin kecil. Nah, kalau itu memenuhi
Kalau point estimator kita memenuhi ketiga sifat tadi, maka point estimator kita dianggap baik. Nah, ini apa namanya? Penjelasan dari yang tadi. Oke, ada pertanyaan sebelum diteruskan. Nah, sekarang kita akan lihat ya yang disebut dengan sampling method. Jadi dari kemarin itu kita belajar mengenai random sampling. Yang kata Anda tadi, oh bisa pakai kocokan Bu, ya. Bisa pakai undian, ya. Nah sekarang tidak cuma itu, ternyata yang bisa kita lakukan untuk mengambil sampel. Ada beberapa macam nih. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita punya sampel yang lain yang disebut dengan stratified, ya, stratified itu apa tuh? Stratified itu strata. Jadi bagaimana kalau kita pakai stratified random sampling. Nah, stratified random sampling itu, jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nih, jadi populasi kita bagi menjadi strata. Di mana setiap strata itu cuma punya karakteristik yang jadi setiap strata itu karakteristiknya sendiri-sendiri. Nah, sekarang ini dikasih nama grup yang homogen. Contohnya apa? Kalau besok Anda ingin tahu, misalkan atau ingin membuat sistem di beberapa di beberapa departemen, ya. Nah itu beda-beda. Mungkin ada yang di suatu kantor ya, di departemen keuangan, di departemen SDM, di bagian produksi, itu nggak bisa dicampur. Jadi kita membuat strata dulu. Strata berarti nanti kita grupkan produksi, keuangan, kemudian SDM. Nah seperti itu. Nah, sekarang mungkin untuk gampangnya gini, saya ingin tahu hobi. Hobinya siapa? Misalkan hobi dari penduduk yang ada di kecamatan saya. Misalkan seperti itu. Nggak bisa namanya kalau orang Jawa dipukul rata gitu, kebiah uyah kalau orang Jawa bilang dipukul rata, nggak bisa. Hobi saya nenek-nenek beda dengan hobi kamu. Ya kan? Yang masih mungkin dianggap muda, mungkin udah lewat dari teenager. Kalau teen itu berarti kan masih belas-belas ya, mungkin Anda sudah 20, tapi nggak tahu, mungkin ada yang masih belas-belas. Nah, beda lagi dengan yang mungkin anak SD, beda lagi SMP, beda lagi yang balita. Senangnya ngapain? Nah, untuk itu kita bagi menjadi strata. Strata berdasarkan umur. Nah, kalau tadi stratanya berdasarkan departemen. Beda. Nah, strata berdasarkan umur. Jadi yang umurnya sekian sampai sekian, yang bisa digolongkan sebagai nenek-nenek atau kakek-kakek, sendiri. Kemudian orang dewasa, sendiri. Kemudian mungkin Anda yang masuk ke dalam orang muda, ya sekarang sendiri. Kemudian mungkin yang lebih anak-anak, sendiri. Nah, silahkan. Mungkin nanti bisa berdiskusi. Anak-anak itu masuk golongan berapa sampai berapa, dewasa berapa sampai berapa. Nah ini disebut sebagai strata. Ya.
as much alike as possible. Jadi nenek-nenek yang satu pasti dianggap sama dengan nenek. Jadi itu dalam satu grup yang homogen. Jadi di grup saya nggak ada balita. Di grup Anda juga nggak ada misalkan orang karyawan yang umurnya 30, wong kamu masih 20-an, masih belas-belas juga. Jadi ini yang disebut. Setelah dibagi menjadi strata, baru diambil secara random tadi. Nah, ini yang disebut dengan stratified random sampling. Nah, kalau dibagi, berarti saya membagi atau peneliti membagi, berarti dia punya list. Ya enggak? Jadi kalau seluruh bakri mahasiswanya itu dibagi strata, berarti per fakultas atau per prodi. Ya, karena Anda kalau saya gabung sama manajemen udah beda banget, nanti terlongong-longong, belum lagi digabung sama komunikasi. Jadi saya akan membagi Anda menjadi jadi teknik sipil. Nah, ini yang disebut dengan strata. Punya sesuatu yang sama. Gitu, ilmu yang dipelajari sama pasti kan gitu. Nah, ini yang disebut dengan strata. Nah, habis itu baru saya kocok berdasarkan strata masing-masing. Misalkan shift, karena anaknya nggak gitu banyak, saya mungkin cuma ngambil 50 orang. Manajemen yang banyak atau malah justru komunikasi yang banyak sekali, mungkin saya ngambilnya 150 sampelnya. Seperti itu. Nah, tapi dibagi strata dulu. Baru nanti di-compare. Oh, nenek-nenek senangnya nyulam. Yang kakek-kakek misalkan main catur. Gitu. Nah, kalau mungkin masih teenager, oh senangannya TikTok-kan, nggak ada nyulam. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan stratified. Nah, yang berikutnya itu, nah ini. Nah, jadi simple random sample taking yang diambil dari setiap strata. Nah, keuntungannya apa? Nah, ini yang disebut. Advantage-nya strata itu homogen, ya. Jadi lebih mudah, lebih pasti. Nah, ini tadi. Ya. Age, ya kan, industry type, lokasi, dan seterusnya. Nah, sekarang klaster. Kalau klaster itu juga hampir sama, tapi tidak sama ya. Ingat, dia lebih heterogenus. Anda ingin tahu pekerjaan penduduk Jakarta. Ya kan? Pekerjaan apa penduduk Jakarta? Berarti kita ngambil karyawan orang Jakarta. Nah, mungkin secara pengamatan, ya, kalau orang meneliti itu mengamati dulu ya. Waduh, pasti beda nih orang Jakarta Selatan sama orang Jakarta Pusat sama orang di Cilincing sana yang Jakarta Utara. Jadi penduduk Jakarta kita bagi dulu menjadi klaster. Itu yang disebut dengan klaster. Jadi jangan dicampur. Utara, selatan, barat, timur itu jangan dicampur. Ini penduduk Jakarta Utara, timur, barat, dan seterusnya. Nah, dari situ baru diambil simple random sampling. Sebab Anda punya pemikiran penduduk utara itu banyak pabrik, ya kan, banyak nelayan misalkan. Cakung, daerah sana kan banyak pabrik, banyak ini. Nah, pasti pekerjaannya berbeda dengan orang yang di tengah, pusat. Berbeda dengan orang yang di selatan. Nah, ini yang disebut dengan klaster. Dia heterogen karena bisa laki-laki, bisa perempuan dengan berbagai umur. Asalkan karyawan masuk ke situ. Nah, ini yang disebut dengan cluster sampling. Berbeda dengan tadi ya. Kalau tadi homogen. Kalau ini tidak. Pokoknya per daerah. Nah, bisa juga Anda mengambil kota desa. Saya ingin melihat pola makan atau pola konsumsi orang kota gimana, orang desa bagaimana. Gitu. Nah, silahkan, itu juga klaster. Ya, berbagai rumah tangga yang dilihat adalah lokasinya. Hidup di desa, pola-pola atau gaya hidupnya bagaimana. Hidup di kota, gaya hidupnya bagaimana.
Nah, tuh. Nah, ini ada keuntungan, ada kerugiannya. Nah, ini Anda lihat ya. Sampel size-nya itu besar ya kan? Yalah. Nah, sekarang sistematik. Nah, sistematik itu bisa pakai cara ini. Jadi kita ngelis ya. Kemudian kalau kita ada 1000 populasinya 1000 orang, kita mau pakai 100 ya berarti tinggal di list 1 sampai 1000, kemudian misalkan 100 bagi 1000 itu kan 10/10-nya. Ya udah, tinggal di apa namanya? Dikasih lingkaran. Respon apa namanya list nomor 10 saya ambil, list nomor 20 saya ambil, list nomor 30 saya kasih kuesioner, list nomor 40. Nah, ini yang disebut dengan systematic sampling. Ya. Bisa juga rumah nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai rumah nomor berapa. Ya sudah, Anda mau ambil berapa? Gitu. Jadi bisa aja, oh rumah yang kelima, list yang kelima nomor 5, rumah nomor 10, rumah nomor 15. Nah, ini yang disebut dengan systematic sampling. Ya, tentu saja semua harus punya listnya, berarti ini finite. Ya, populasinya terbatas. Nah, ini ada keuntungan, ada kerugiannya. Kan sama. Jadi kalau Anda besok jadi salesman, itu yang dihubungin nomor HP yang mana nih? Ini Anda bisa lihat di sini. Nah, ini yang disebut systematic sampling. Nah, ini convenient. Kalau convenient, ini biasanya seperti yang saya sampaikan waktu itu ada apa namanya populasi yang infinite. Misalkan konsumen di pencucian mobil itu infinite, mengalir terus kan kemarin definisinya itu dalam proses ya. Kemudian mobil yang lewat di jalan tol, kemudian konsumen McD, nah, itu convenience sampling. Jadi yang disebut dengan non probability. Kenapa non probability? Karena kita nggak tahu probabilitas masing-masing orangnya itu berapa. Konsumen jumlahnya berapa kita nggak tahu. Kalau kita satu kelas ini saya tahu ber-30, berarti masing-masing itu punya probabilitas 1/30. Haikal punya 1/30, Bambang 1/30, Adrian 1/30 dan seterusnya. Itu semua punya. Tapi kalau non ini sepernya seperberapa? Oh nggak tahu. Nah, itu. Nah, convenient bagaimana? Jadi convenient ya nah ini. Jadi seenaknya atau senyaman Anda. Kemarin saya kasih contoh kalau saya mau menanyai konsumen di mall gimana ya, cegat di pintu. Tuh masuknya ada berapa? Misalkan 5 ya, teman-teman kamu mintain tolong. Nah, supaya tetap terjaga ininya, randomnya, acaknya ya tentukan. Oh, saya mau ngambil orang pakai baju merah. Oh, saya mau ngambil misalkan orang yang nomor 3 masuk ke ganjil yang masuk ke pintu itu misalkan 1, berikutnya lagi 3, berikutnya lagi nomor 5 gitu. Nah, itu. Ini yang disebut dengan convenient. Senyamannya. Kemudian yang berikutnya lagi nah ini. Jadi kadang-kadang representatifnya juga nggak ini karena convenient menurut kita masing-masing itu berbeda ya. Nah, ini judgment. Nah, judgments itu juga masuk ke non probabilitas. Nah, nih, kalau Anda besok jadi reporter, jadi jurnalis, siapa yang mau diwawancara? Ya, seininya Anda, maksudnya, wah si Mr. X itu ahli. Gitu.
Nah, judgement siapa ya? Judgement Anda sebagai reporter atau judgement Anda sebagai orang yang mau mewawancara. Padahal yang mungkin punya kemampuan seperti Mr. X itu banyak. Nah, Anda ngambilnya berdasarkan judgement. Nah, ini yang disebut dengan judgement sampling. Ini pun non-probability ya. Seperti itu. Nah, oh udah deh. Kecuali ada pertanyaan. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini mengakhiri kuliah kita, 1 semester. Jadi minggu depan itu kita hanya akan membahas pertanyaan. Ngerti nggak? Pertanyaan yang terkait dengan bahan, apa namanya? Bahan ujian. Jadi kalau tidak ada pertanyaan ya berarti selesailah kita. Gimana? Ya, jadi tolong dilihat lagi mana yang mau ditanyakan, mana yang tidak tahu, tidak jelas. Jadi minggu depan kita akan diskusi lebih panjang kalau memang Anda punya berbagai pertanyaan. Nah, kalau tidak ada, ya berarti minggu depan ya nggak ada apa-apa. Mana? Ya, jadi ini mengakhiri semuanya. Oke? Nah, sekarang ada pertanyaan tidak? Kalau udah ngantuk. Jam berapa lagi kuliah? Kalian jam ada lagi kan kuliah nanti siang? Jam 1, Bu. Nah, ya udah tidur dulu 2 jam, masih 2 jam loh ya, jam 11. Oke ya, jadi sekali lagi nanti saya ingatkan untuk kuis berikutnya dan yang terakhir yaitu remet ya. Kuis 5 tidak ada remet. Jadi itu kemudian seperti yang saya ini kan minggu depan saya akan kasih itu tadi kesempatan untuk bertanya, kemudian kedua siapkan tes. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya panggil lagi nih kayaknya Bimo ada ya? Bimo ada? Ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Kemudian Dani nggak ada. Firman? Hadir, Miss. Oke, Firman Ono. Mrs. Jangan miss. Kalau miss ntar gue 17 mulu nih umurnya. Ya, Fir. Iya, Bu. Saya udah nenek-nenek jadi Mrs. kamu manggilnya. Jibal ada? Mana Jibal? Jibal nggak ada. Oke, kemudian Reza Miftah. Hadir. Oke, kemudian Sabda. Halo Sabda. Hadir, Bu. Ya, oke. Hadir, Bu. Ya, halo. Yes. Oke, saya kira itu saja. Oh ya, wah, Sabda di kantor nih mesti. Oke. Nah, sekali lagi, oh ya, saya ingatkan ya, tolong dilihat absennya, terutama yang batas antara boleh ujian dan tidak. Ya, siapa tahu saya salah ngeklik. Kalau memang ada yang mau protes, silahkan. Nanti saya perbaiki. Ya, saya kira itu aja. Sama minggu depan siapkan pertanyaan kalau ada. Oke? Saya kira itu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya? Oke, selamat siang. Terima Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk. Terima kasih, Bu. Yuk. Terima kasih, Bu.